Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emma Rahmadani dari Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 2018-04-30104, mata kuliah Kebang Sentralan. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Bank Indonesia. Yang pertama yaitu tentang status dan kedudukan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dimulai ketika terdapat undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan Bank Indonesia status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Jadi, menurut undang-undang tersebut, Bank Indonesia itu memiliki status dan kedudukan yang bebas tanpa campur tangan dari pemerintah, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya ada Bank Indonesia sebagai badan hukum. Bank Indonesia sebagai hukum publik yaitu Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum. Bank Indonesia sebagai hukum perdata yaitu Bank Indonesia dapat bertindak untuk atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Terdapat visi dan misi dari Bank Indonesia. Visinya itu berisi tentang menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Misinya itu terdapat 7 poin di dalamnya. Yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategi lainnya. Terus yang keempat itu turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategi lainnya. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Selanjutnya membahas tentang sejarah dari Bank Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1828, pendirian Dijavaza Bank itu didirikan oleh kerajaan dari Belanda. Pemerintah kerajaan Belanda ini memberikan hak istimewanya atau oktroy kepada DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, tentunya DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Terus oktroy ini secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan 7 kali masa perpanjangan oktroy. DJB merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Yang selanjutnya ada ekspansi ekonomi kolonial Belanda pada tahun 1830. Untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa, Belanda memberlakukan tanam paksa di Hindia Belanda. Penyimpangan implementasi sistem tanam paksa dituangkan dalam novel Max Havelaar karya Louis Dekker yang mengundang polemik kalangan masyarakat di politikus di negara Belanda.
DJB digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. Rentan tahunnya itu pada tahun 1829 sampai 1870, DJB melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota Hindia Belanda, termasuk di luar Jawa. Yang pertama ada Semarang 1829, Surabaya ada 1829, Padang 1864, Makassar 1864, Cirebon 1866, Solo 1867, serta Pasuruan 1867. Selanjutnya ada liberalisasi ekonomi Hindia Belanda pada tahun 1870. Pemerintah mengeluarkan undang-undang agraris yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini memandang kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Selanjutnya pada tahun 1942 itu masa kependudukan Jepang. Pada masa pemerintahan militer Jepang, DJB dilikuidasi. Tugas DJB itu sebagai bank sirkulasi di Indonesia, kemudian digantikan oleh Nappo, Kaihatsu, Ginko atau NKG. Selanjutnya itu pada tahun 1945 ada dua wilayah di Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda itu berusaha untuk menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Individual Administration atau NICA. Pada masa ini NICA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Terus sesuai dengan mandat yang tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 yang berbunyi, berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang. Maka pemerintah Republik Indonesia memberikan bank sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama uang Republik Indonesia atau ORI. Keberadaan BNI milik Republik Indonesia dan DJB milik NICA membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang. Pada masa ini, uang DJB yang diberi dengan sebutan uang merah dan ORI dikenal sebagai uang putih. Selanjutnya pada tahun 1949, Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tahun ini berlangsung konferensi meja bundar atau KMB dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS oleh Belanda. Kedaulatan RIS ini berada di bawah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS tersebut. Selain itu, KMB juga menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS, pada masa peralihan kembali menjadi NKRI, DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1953, berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk panitia nasionalisasi DJB. Proses
Nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah Republik Indonesia dengan besaran mencapai 97%. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia yang menggantikan DJB WET tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Masa terpimpinnya pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini, Gubernur BI ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral, dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Dalam bidang perbankan terdapat doktrin Bank Borjong atau Bank Borjong berupa pernyataan seluruh bank-bank dengan negara menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI yang pendirinya lewat Perpres nomor 17 tahun 1965 dalam masa implementasi Bank Borjong. Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit 1, sedangkan bank-bank milik pemerintah lainnya dibagi menjadi BNI Unit 2 dan 5. Selanjutnya, pada tahun 1968, Bank Indonesia sebagai agen pengembangan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Sementara itu, melalui Undang-Undang Nomor 21 dan 22 Tahun 1968, bank-bank lainnya yang tergabung dalam bank tunggal berubah kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada deregulasi perbankan. Pada tahun 1988, BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Selanjutnya ada krisis moneter Asia pada tahun 1997. Krisis moneter ini terjadi di Asia, mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Terus ada Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut tentang Bank Indonesia, BI ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai pembangunan. Selanjutnya pada tahun 2004 ada pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang. Terus pada tahun 2009 ada pengesahan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort pada tahun 2009. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua di atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai leader of the last resort. Yang terakhir ada fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan
berpindah ke OJK pada tahun 2011. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Selanjutnya ada tujuan Bank Indonesia. Ada tujuan tunggal dari Bank Indonesia itu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai tukar memiliki dua aspek, yaitu kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa dan kestabilan nilai uang terhadap mata uang negara lain. Selanjutnya ada transformasi Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi dan misi. Di tengah lingkungan strategis yang dinamis untuk mencapai visi Bank Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.